Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Wasi Widayadi, STMBA, CAIP. Saya dosen Universitas Pancasila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, khususnya Manajemen Pemasaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Strategik, Media Pemasaran, Produksi Konten Digital, English for Academic Purposes, dan English for Occupational Purposes. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 berupa dokumen pernyataan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam VP ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen strategik. Manajemen strategik diambil di semester 7, terdiri dari 3 SKS, diikuti oleh S1 Akuntansi dan Manajemen. Sedangkan CPMK dan bukunya adalah sebagai berikut. Manajemen strategik memiliki 14 CPMK. 1. Konsep dasar manajemen dan manfaat dari manajemen strategik. 2. Visi misi organisasi. 3. Evaluasi faktor internal. 4. Evaluasi faktor eksternal. 5. Mengidentifikasi jenis-jenis strategi bisnis. 6. Persoalan manajemen dan organisasi dalam implementasi organisasi. 7. Memilih strategi alternatif serta menguraikan matriks SWOT, SPACE, BCG, IE, dan KSPM. 8. Mengimplementasi strategi perusahaan dalam divisi-divisinya, yaitu pemasaran, operasional, accounting, dan pemanfaatan digital dalam bisnis. 9. Manajemen strategi di era VUCA. 10. Manajemen strategi internasional. 11. Menyusun alternatif pilihan strategi organisasi. 12. Membuat keputusan strategi organisasi. 13. Evaluasi strategi. Dan 14. Evaluasi terhadap strategi organisasi. Sedangkan buku utama yang digunakan adalah Manajemen Strategi oleh Peirce, John, dan Robinson. Strategic Management Concept and Cases oleh David. Transformasi Strategi, Advanced Strategic Management oleh Sihite Purwoko dan Asrun Putri. Manajemen Strategis edisi Daya Saing Global oleh Heath, Ireland, dan Hoskisson. Kemudian Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis oleh Rangkuti. Sedangkan buku pendukung lainnya adalah Strategic Market Management oleh Aker dan Strategic Management in Action oleh Umar. Kembali kepada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah problem-based learning, collaborative learning, dan small group discussion. Prosedurnya adalah saya memanfaatkan WA Group dan LMS. Di awal semester, saya memasukkan mahasiswa ke dalam grup-grup yang terdiri dari 4-5 orang. Grup ini akan melakukan presentasi, mengerjakan tugas kelompok, dan ada proyek besar di akhir semester. Assessment dilakukan adalah partisipasi yang bernilai 20%. Partisipasi ini berasal dari tanya jawab selama diskusi antar mahasiswa maupun mahasiswa dengan saya. Kemudian proyek 30%. Proyek ini berasal dari proyek besar di akhir semester. Jadi tiap grup akan diberikan satu kasus perusahaan. Tiap grup memiliki perusahaan yang berbeda. Kemudian mereka harus melakukan analisis manajemen strategik terhadap perusahaan ini. Kemudian ada tugas kelompok dan kuis. Tugas kelompok ini sebanyak 10%. Tugas dilakukan secara berkelompok, sedangkan kuis perorangan yang saya berikan secara online. Kemudian dua penilaian terakhir adalah UTS 20% dan UAS 20%. Berikut contoh video pembelajaran manajemen strategik luring di kelas saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Tadi setelah melihat presentasi rekan-rekan Anda, akan saya tambahkan
apa yang kurang dari presentasi tadi, dan juga mungkin saya tambahkan, saya beri perbaikan untuk presentasi yang kurang tadi maupun jawaban yang kurang, ya. Jadi presentasi tadi ada tentang pilihan strategi. Sebelum kita masuk ke pilihan strategi, kita ingat-ingat dulu materi minggu lalu, karena semua saya terkait. Minggu lalu atau dari awal kita punya visi perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan eksternal, kemudian dilanjutkan dengan internal, ya. Jadi evaluasi eksternal dan evaluasi internal. Nah, dari visi misi eksternal dan internal akan muncul beberapa strategi. Nah, disinilah pilihan strategi yang mungkin ada, ya. Secara keseluruhan adalah seperti ini, ada lumayan banyak, tetapi kita akan buka satu-satu sehingga memudahkan kita mengingatnya. Mulai dari yang pertama, namanya seperti yang disebutkan sama kelompok sebelumnya, namanya adalah strategi integrasi. Semuanya menggunakan kata integrasi. Maju, mundur, horizontal, dan ada satu lagi yaitu vertikal. Saya nggak akan banyak ke teorinya karena sudah dijelaskan oleh grup sebelumnya. Saya kira lebih baik pendekatannya contoh. Kalau dari contoh Anda akan mudah mengingatnya, ya. Nah, strategi integrasi dimulai dari perusahaan Anda, ya. Ini Anda di sini. Kemudian integrasi maju berarti mendekati konsumen. Contohnya adalah Kimia Farma. Kimia Farma buat obat, kemudian sejak beberapa tahun yang lalu membuka apotek. Sebelumnya nggak ada tuh. Kimia Farma hanya bikin obat, kemudian jual ke apotek-apotek biasa. Nah, sekarang dia membuka apotek Kimia Farma, dia mendekati konsumen, namanya integrasi maju. Contoh lainnya adalah yang diawali oleh Apple. Apple buat MacBook, buat HP, kemudian dia buka toko khusus Apple. Diikuti oleh kemudian Samsung, oleh bahkan Vivo, ya. Jadi perusahaan-perusahaan lain yang tadinya tidak punya toko sendiri mengikuti Apple membuka toko sendiri. Kemudian juga laptop. Laptop biasanya kita beli di toko yang jualan laptop. Tetapi sekarang ada yang khusus. Ada yang khusus MacBook, ada yang khusus Asus, Dell, HP segala macam. Ya, itu ada contoh dari integrasi maju. Intinya mendekati konsumen. Sebaliknya adalah integrasi mundur. Integrasi mundur itu adalah mendekati supplier atau memiliki supplier sendiri. Contohnya Indomie. Indomie bahannya apa sih? Tepung terigu. Memang tidak, tepung terigu kita tidak punya pertaniannya, karena memang tidak mampu. Indonesia nggak cocok buat bikin gandum. Mereka impor dari luar, kemudian jelas gandum nggak mungkin dijual itu aja, harus digiling dulu. Jadi ini Salim Group, contohnya Indomie ya. Salim Group itu berarti gandum diimpor dalam bentuk butiran masih, kemudian digiling, kemudian masukkan ke pembuat Indomie. Indomie saat ini Supermi itu semua sama, ya. Atau contohnya Bimori, jualan apa? Minyak sawit. Nah, kayak minyak sawit, bukan minyak sawit ya. Nah, itu berarti mereka punya perkebunan sawit sendiri, ya. Nah, maju ya. Kemudian mundur, kemudian horizontal. Kalau horizontal berarti ke sampingnya, yaitu contohnya adalah Indosat, kemudian merger dengan Tri, namanya sekarang Uridu. Jadi sama-sama provider dari suatu provider, kemudian itu bergabung. Nah, muncul satu lagi, integrasi vertikal. Jadi pada intinya ini, kemudian yang vertikal ini Anda dari sini sampai sini digabungkan semua. Contohnya kembali ke Salim Group. Produksinya apa tadi saya bilang? Indomie dan Bimori. Nah, suppliernya dia punya penggilingan gandum. Perkebunan sawit dia punya.
Yang gandum masuk ke Indomie, pabrik Indomie. Yang sawit masuk ke Bimoli. Habis dari pabrik kemana? Konsumen. Ada yang nganterin dari pabrik ke tokonya. Nah itu yang nganterin juga punyanya Salim Group. Ya, dari sini punya, pabriknya punya, distributornya punya, logistiknya. Kemudian di sini ada yang tahu? Ada yang tahu? Tadi nama mie-nya apa? Indomie. Nah, toko apa yang pakai Indo juga? Indomaret, betul. Jadi Indomaret punya Salim. Jadi dari sumbernya, pabriknya, logistiknya, sampai tokonya dia punya semua. Nah, itu namanya integrasi vertikal. Ya. Lanjut. Jadi strategi integrasi ada 3 plus 1. Ini tadi sudah dijelaskan oleh grup sebelumnya. Langsung aja ke strategi intensif. Diberi nama intensif karena memang membutuhkan banyak sumber daya. Perlu orangnya ada, berarti tenaganya, perlu uangnya juga perlu banyak. Ada 3, namanya penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Penetrasi pasar, simpelnya adalah menambah orang yang beli, atau bahasa kerennya menambah pangsa pasar. Ya, caranya gimana supaya makin banyak yang beli? Ada yang punya ide? Melakukan promosi. Ya, promosi. Apalagi? Ada 3. Promosi, bikin iklan di mana-mana. Apalagi supaya diskon. Nambah lagi. Satu lagi, tempat jualnya lebih banyak. Kalau sekarang biasanya lewat e-commerce. Jadi tidak cuma bisa dibeli toko-toko, tapi melalui e-commerce. Ya. Contohnya, misalnya penetrasi pasar ya. Misalnya kopi kenangan. Penetrasi pasar itu adalah tadi disebutkan diskon tersebut, 3 hal tersebut. Kopi kenangan yang mengembangkan pasar. Ya. Kemudian berikutnya pengembangan pasar. Pengembangan pasar dimaksud di sini adalah bisa geografisnya, bisa demografi. Demografi itu maksudnya umur yang berbeda, jadi target marketnya untuk umur yang berbeda. Yang ketiga, ada pengembangan produk. Pengembangan produk adalah bikin produk baru. Ya, jadi untuk ketiga hal ini sebetulnya bisa dilihat melalui produk dan juga pasar. Untuk penetrasi pasar dan yang contohnya kopi kenangan, kemudian gojek ke negara lain, itu produknya produk lama. Koken ya produknya misalnya kopi hitam, ya, kemudian yang kopi ala-ala begitu, pasarnya baru. Sedangkan kalau pengembangan pasar, pengembangan pasar, nah ini pengembangan pasar sebetulnya produknya lama, kemudian pasarnya baru. Sedangkan penetrasi pasar, yang pertama produknya lama, pasarnya pun lama, ya kan? Diskon, kemudian promosi, itu kan diberikan ke pasar yang lama. Produknya pun masih produk lama, tetapi diberi potongan harga, diberi channel baru. Sekarang misalnya bisa dibeli lewat e-commerce, ya. Kemudian yang terakhir ada pengembangan produk. Selanjutnya pasar. Ini produk. Ini pengembangan produk juga. Produknya baru, pasarnya lama. Mudahnya kalau ke bakery, ya ada produk baru, tetapi kan pasarnya masih yang sama. Ya, sebagai summary, strategi intensif itu ada 3: penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk. Penetrasi pasar adalah memperbanyak orang yang beli. Diskon, tadi Anda sebutkan, diskon, promosi, tempat penjualan baru. Ya, itu adalah produk lama dijual di pasar yang lama. Berikutnya, penetrasi pasar. Koken, jualan di negara baru. Produknya lama, tidak gitu-gitu aja, tetapi dijual di negara lain.
ya pasar baru. Pengembangan produk adalah membuat produk baru, misalnya roti baru, atau kalau HP model terbaru, kemudian dijual ke pasar yang lain. Ya, oke, lanjut. Market ini masih dalam market validation, sudah dijelaskan oleh rekan Anda tadi. Kemudian masuk yang berikutnya. Nah, strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi itu ada dua, berkaitan dan tidak berkaitan. Yang berkaitan sebutannya konsentrik, ya. Kemudian yang tidak berkaitan sebutannya konglomerat. Ya, apa bedanya? Kalau berkaitan, ya sudah jelas berkaitan. Artinya memang punya usaha yang mirip serupa. Contohnya yang sering saya bilang, Pizza Hut, seringnya sebelahnya apa? Maregawe Udon. Lihat di depan Margo City, Maregawe Udon bersebelahan sama Pizza Hut. Kok bisa? Ya usahanya sama, sama-sama makanan. Kemudian juga tahu makanan, tahu tentang tepung terigu. Kemudian satu lagi, tahu bakso Malang Karangpitan? Nggak populer. Tahu Gokana? Tahu Marshall School? Pernah ya? Itu tiga itu satu perusahaan, namanya Cam. Satu keahlian, tapi beda. Namanya bakso Malang ya bakso. Kemudian Gokana Jepang, dan terakhir adalah tadi Marshall Spoon to dessert. Ya, oke. Itu contohnya. Kalau yang tidak berkaitan, ya tidak berkaitan. Contohnya adalah Jarum. Jarum itu perusahaan apa? Rokok. Dia punya perusahaan lain. Anda kenal Bilibili? Nah, Bilibili itu adalah punya yang Jarum. Anda masih tahu BCA? Sahamnya dimiliki oleh Jarum. Jadi ciri khasnya adalah yang tidak berkaitan. Kalau yang tadi kan yang berkaitan memang keahliannya sama ya. Kalau tidak berkaitan itu ciri khasnya, saya tunjukkan dulu ya, biar Anda bisa lihat. Yang related, unrelated. Jadi ciri khasnya adalah tidak berkaitan, tapi punya uang salah satu. Jarum uangnya banyak dari rokok. Kemudian dia mau rokok udah jenuh deh, saya mau pindah ke yang lain, masa lain. Dia beli. Kemudian dia membeli saham BCA. Jadi keahliannya, dia tahu orang-orang beli jago tentang e-commerce. Dia tahu orang BCA sangat jago tentang pelaksanaannya, operasionalnya, sehingga dia hanya memiliki dengan membeli sahamnya. Ya. Atau saya beri contoh lain, saya pernah menyebutkan tentang Kompas Gramedia memiliki hotel Santika. Ya, Kompas Gramedia jago jurnalisme, kemudian dia beli hotel, ya, Santika. Lanjut. Semua yang kita sebutkan sebelumnya adalah positif, berkembang. Tapi kita tahu bahwa tidak semua usaha akan berkembang. Ini ada 3 yang berikutnya. Strategi defensif. Pertama, retrenchment, pengurangan karyawan, pengurangan cabang. Jadi karyawannya di PHK. Kalau yang cabang-cabang nggak laku ditutup, ya. Kemudian contohnya apa sih? Contohnya adalah Hero. Dia punya Giant. Jadi kan tutup tuh, kemudian Giant tutup, sehingga dia tutup. Kenapa sih? Biar bisa fokus pada usaha yang lainnya. Dia punya apotek Guardian, dia punya IKEA, dia mau fokus ke situ. Ya, retrenchment. Kemudian berikutnya adalah ini retrenchment sudah. Divestitur. Divestitur adalah menjual yang nggak laku. Contohnya apa? Anda mesti kaget. Blue Band. Anda tahu Blue Band? Produknya siapa? Depannya U. Unilever. Kita kan ingatnya gitu. Padahal itu udah dijual. Jadi dia menjual Blue Band, usaha bisnis Blue Band Unilever ke perusahaan lain. Ya. Kemudian yang terakhir di strategi defensif adalah namanya likuidasi. Ya, ini simpel, kebangkrutan.
Contohnya apa? Contohnya berapa tahun yang lalu ada jamu namanya Nyonya Menir. Ada masih pernah dengar? Nggak ingat, berarti udah agak lama ya. Nyonya Menir itu dia bangkrut. Nah, nama lain simpelnya adalah likuidasi. Oke, sebelum kita maju ke berikutnya, kita ulangi. Ada 4 kategori. Strategi, lupa? Strategi integrasi. Oke, kemudian kedua, strategi intensif. Bagus. Strategi ketiga, namanya diversifikasi. Dan yang terakhir adalah yang baru ini, strategi defensif yang tadi D3. Ya, oke, bagus. Kemudian untuk mengingat ini, ya, untuk mengingat ini, saya berikan Anda tugas dalam kelompok adalah membuat video pendek. Ya, Anda silakan pilih mau defensif, mau integrasi, mau intensif, mau diversifikasi, ya. Kemudian Anda buat video pendeknya dan diunggah di YouTube. Jadi materi hari ini sudah selesai. Kita membahas setelah tadi presentasi, saya menambahkan supaya Anda mudah mengingat lagi contoh-contoh dari berbagai strategi. Ya, untuk berikutnya dari sekian banyak ini kita akan membahas cara-cara memilih strategi yang pas, yaitu melalui SWOT. Pasti ada pernah dengar SWOT. Kemudian nanti juga PCG, nanti juga matriks IE, dan ditutup dengan ISBM. Ya, oke. Selamat pagi. Silahkan Anda pulang hari